few moments later. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Nabila di Learning Journal yang ke-10. Oke, teman-teman, di sini tentunya saya mau menceritakan apa aja yang terjadi di pertemuan ke-10 mata kuliah Public Speaking kemarin. Oke, langsung aja. Siapa aja yang maju tampil Public Speaking di pertemuan 10? Yang pertama itu ada Muhammad Rehan Febrian. Dia maju tampil public speaking sebagai motivator. Yang kedua ada Muhammad Yusuf Anwar. Dia maju tampil public speaking stand up comedy. Dan yang terakhir, yang ketiga itu saya sendiri. Nah, saya itu tampil public speaking kayak storytelling gitu, menceritakan kisah asal usul Wali Songo. Nah, setelah ketiganya itu selesai perform public speakingnya, selanjutnya ada sesi diskusi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 dengan judul PPT Transformasi Diri, Mentalitas dan Teknik Komunikasi untuk Pembicara Handal. Nah, dalam materi ini tuh pembahasan pertama ada persiapan mental dan pengetahuan. Nah, yang pertama itu ada persiapan mental. Di antaranya ada latihan pernapasan untuk menenangkan diri, visualisasi keberhasilan sebelum tampil. Lalu yang terakhir, berbicara dengan kesadaran penuh terhadap tubuh seperti postur dan ekspresi wajah. Dan yang kedua itu ada persiapan pengetahuan. Di antaranya ada penguasaan materi dan menyusun informasi agar mudah difahami oleh audiens. Lalu bahasan yang kedua itu ada performa bahasa. Nah, dalam public speaking juga tentunya kita harus memperhatikan performa bahasa seperti pilihan kata, struktur kalimat, intonasi, dan gaya bahasa. Lalu poin yang ketiga ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi melalui bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Nah, misalnya kita berbicara lewat telepon atau kita menulis surat untuk menyampaikan pesan. Nah, komunikasi verbal ini ada 3 aspek utamanya. Yang pertama ada fonologi. Di fonologi itu bunyi dalam bahasa. Kedua ada sintaksis, yaitu struktur pembentukan kalimat. Yang terakhir atau yang ketiga ada semantik, yaitu makna kata atau kalimat. Nah, dalam komunikasi verbal juga ada unsur-unsur pentingnya nih. Di antaranya yang pertama bahasa, yang kedua keterbatasan bahasa, dan yang ketiga itu ada kata. Nah, komunikasi verbal juga ada jenis-jenisnya. Di antaranya yang pertama itu berbicara, yang kedua itu menulis. Nah, kalau berbicara itu audiensnya itu mendengarkan. Kalau misalkan menulis, audiensnya itu membaca, kayak gitu. Nah, poin yang keempat itu ada komunikasi nonverbal. Nah, adapun ciri-ciri dari komunikasi nonverbal itu, yang pertama, tidak menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Yang kedua, menyampaikan emosi, sikap, dan hubungan antar individu. Ciri yang ketiga itu dapat memperkuat, menggantikan, atau bertentangan dengan pesan verbal. Ya, komunikasi nonverbal ini juga sangat penting gitu teman-teman dalam public speaking. Nah, simbolik public speaking ini contohnya kayak bahasa tubuh, intonasi suara. Nah, intonasi suara juga termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Simbol verbal dan simbol visual. Jadi kayak visual itu gerakan tubuh gitu, apa yang kita ucapkan gitu, terus diselarasin juga sama gerakan tubuh, kayak misalkan jangan, terus kayak misalkan di sana gitu, pakai gerakan tubuh kayak gitu. Nah, terus juga ada penampilan dalam public speaking. Di antaranya ada cara berpakaian, cara berdiri di podium atau di panggung atau di depan kelas kayak gitu, dan gerakan tubuh. Nah, poin atau bahasan yang terakhir itu ada penampilan. Nah, yang pertama itu ada penampilan fisik seperti pakaian, kebersihan dan kerapihan, postur dan gerak tubuh.
Nah, terus juga ada penampilan nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, nada, dan intonasi suara. Nah, terus ada persiapan mental dan kepercayaan diri ya teman-teman, di antaranya persiapan materi dengan matang. Jadi kita kalau misalkan mau bawain materi, kita harus menguasai sebuah materi itu. Jadi ketika kita sedang public speaking, kalau misalkan kita nggak menguasai materi, otomatis kita akan ngeblank dan malah diem di depan panggung. Nah, itu akan respon penonton akan kebingungan gitu ya. Nah, terus yang kedua ada latihan di depan cermin atau di depan keluarga atau bisa juga di depan teman dekat kita gitu ya. Itu sebenarnya pembahasan ini udah sering banget kita bahas ya teman-teman. Nah, terus juga ada berpikir positif dan hindari rasa gugup. Oke teman-teman, mungkin ya rasa takut dan gugup dalam diri kita gitu, apalagi kalau misalkan kita nggak terbiasa ya untuk tampil, untuk berbicara di depan umum, pasti ada aja rasa gugup ya, demam panggung gitu, entah itu keringetan, terus entah itu kita gugup gitu ya, terus ngomongnya itu terbata-bata, nggak lancar, itu pasti ada. Rasa takut itu pasti ada di dalam diri kita. Namun kalau misalkan kita nggak mencobanya, kita terus-menerus kita berada di zona nyaman kita nggak bakalan berhasil teman-teman. Karena 100%, hampir 100% pekerjaan itu pasti membutuhkan yang namanya skill public speaking yang baik teman-teman. Kayak gitu. Jadi rasa takut yang ada di dalam diri kita itu harus kita lawan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Bye bye.